Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini tampak terlihat lemah, lalu Xiao Yan juga pada akhirnya mampu mengendalikan tubuhnya saat ini dan Xiao Yan perlahan mulai mengenakan pakaiannya. Kemudian ekspresi putus asa di wajah Xiao Yan pada saat ini terungkap bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berkata bahwa ada yang ingin Xiao Yan lakukan. Permaisuri memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan bercanda dan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya berbicara. Permaisuri berkata bahwa dirinya telah berbicara mengenai hal ini sebelumnya. Apapun yang diminta oleh suaminya dirinya pasti akan memuaskannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini melambaikan tangannya sebelum akhirnya Xiao Yan menundukkan kepalanya dan bergumam dengan suara rendah. Xiao Yan berkata bahwa bisakah Yuaner untuk merahasiakan permasalahan ini demi Xiao Yan? Permaisuri pada saat ini menepuk bahu Xiao Yan dan sosoknya bertanya apa yang Xiao Yan takutkan. Dirinya tahu pasti Xiao Yan memiliki banyak istri dan selir di dunia sensi, tetapi sensi adalah sensi dan dunia sejati Suanin tetaplah dunia sejati Suan Yin. Xiao Yan tidak perlu khawatir karena dirinya akan bertanggung jawab mengenai semua ini. Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam sambil menghela nafas mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Sementara itu permaisuri tiba-tiba menundukkan kepalanya dan bergumam agar Xiao Yan memaafkannya. Dirinya sesungguhnya tidak mau melakukan hal tersebut tetapi Xiao Yan benar-benar terlalu menggoda. Dirinya tidak bisa menahannya dan semua ini benar-benar kesalahan dari permaisuri. Xiao Yan pada saat ini tetap terdiam sementara permaisuri kembali mendekat ke arah Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan kembali tidak bisa digerakkan dan Xiao Yan tampak seolah-olah mati rasa. Xiao Yan terkejut di dalam hatinya dan Xiao Yan berpikir bahwa wanita yang mulia benar-benar bisa memakan orang. Beruntung pada saat ini kehampaan di hadapan mereka benar-benar telah berubah. Ada distorsi warna-warni muncul yang tampak seperti pusaran air danau yang tenang. Kecepatan dari kelinci Bing Yun juga pada saat ini melambat sementara Xiao Yan pada saat ini melihat banyak sosok yang muncul. Xiao Yan pada saat ini terkejut dan bertanya mengapa tempat ini begitu ramai. Permaisuri pada saat ini tersenyum tipis dan menjelaskan bahwa tentu saja permaisurilah yang menyebarkan berita tentang Raja Iblis Tianhe. Xiao Yan segera menatap ke arah permaisuri dengan penuh kebingungan. Ini adalah rahasianya sendiri, mengapa berita ini harus disebarkan untuk menarik semua orang? Sementara itu permaisuri pada saat ini kembali berkata kepada Xiao Yan, apakah Xiao Yan ingat yang dikatakan permaisuri sebelumnya? Selain itu di hutan belantara keabadian ini tidak hanya adanya binatang penjaga yang merupakan ancaman besar. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan bertanya dengan sedikit bingung apakah ada yang lebih kuat dari binatang penjaga di hutan belantara keabadian ini. Sang ratu pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya menjelaskan bahwa selain binatang penjaga di hutan belantara keabadian yang benar-benar menakutkan adalah aturan misterius yang terkandung di dalamnya. Xiao Yan mengerutkan kening dengan apa yang dikatakan oleh permaisuri sementara permaisuri kembali menjelaskan kepada Xiao Yan. Permaisuri berkata bahwa hutan belantara keabadian adalah ruang unik yang terbentuk setelah kematian banyak makhluk keabadian. Ini bukanlah sebuah ruang melainkan perpaduan dari keinginan atau kehendak orang-orang kuat keabadian, meskipun mereka tidak langsung dilenyapkan jika mereka memasuki tempat ini, namun begitu mereka menyentuh dan melanggar aturannya maka mereka akan mati, terkecuali seseorang memiliki kekuatan absolut maka barulah dirinya bisa melangkah pergi. Xiao Yan pada saat ini seketika benar-benar terkejut dengan peraturan ini. Namun karena Xiao Yan tidak mengetahui peraturannya Xiao Yan segera bertanya apakah Yuan mengetahui aturan tersebut. Permaisuri mengangguk dan menjawab bahwa dirinya hanya tahu beberapa aturannya. Salah satunya adalah tidak memercikan darah ke tanaman apapun. Xiao Yan kembali mengerutkan kening dan Xiao Yan bergumam bahwa itu adalah aturan yang aneh.
Jika begitu permasalahannya, apakah seseorang akan segera dilenyapkan setelah dirinya melanggar aturan tersebut? Permaisuri pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa bukan seperti itu cara kerjanya. Selama Xiao Yan tidak berinisiatif untuk memprovokasi orang lain, tidak akan terjadi pertempuran dan tidak akan ada darah yang terciprat ke tanaman di sekitar. Dengan begitu maka hutan belantara keabadian ini tidak akan menyerang dengan mudah. Namun begitu aturan ini dilanggar maka seseorang akan diburu oleh semua makhluk yang berada di hutan belantara keabadian. Selain itu masih ada banyak aturan misterius dan hal aneh lainnya yang diketahui oleh permaisuri. Yang pada saat ini dirinya ketahui adalah sepertinya mereka tidak boleh bernyanyi di dalam tempat ini. Mereka tidak boleh mengumpat, tidak boleh memanggil seseorang dengan nama aslinya dan tidak boleh buang air kecil ataupun besar dimanapun. Xiao Yan tersenyum pahit setelah mendengar hal ini karena aturan ini agak terlalu aneh. Xiao Yan mungkin bisa menahan untuk tidak menyanyi atau mengumpat, tetapi jika berkaitan dengan buang air kecil atau air besar, bukankah hal ini merupakan sesuatu yang benar-benar sangat sulit untuk dihadapi? Sementara itu permaisuri pada saat ini kembali menjelaskan semua aturan yang ada di sini. Permaisuri berkata karena hutan belantara keabadian ini terbentuk setelah kematian banyak makhluk keabadian, maka tentu saja aturannya juga dibentuk oleh sisa-sisa wasiat yang mereka tinggalkan. Aturan yang baru saja disebutkan oleh permaisuri hanyalah sebagian dari aturan yang tidak lengkap. Masih ada banyak aturan lain dan ini merupakan daftar yang bisa Xiao Yan lihat. Permaisuri lanjut menyerahkan slip batu giok kepada Xiao Yan yang berisi segala macam aturan aneh. Xiao Yan pun menatap ke arah banyak aturan ini dan Xiao Yan pada saat ini tidak bisa berkata-kata. Sementara itu permaisuri kembali menjelaskan bahwa seiring dengan berjalannya waktu tidak sedikit makhluk keabadian yang dilenyapkan oleh aturan. Makhluk keabadian yang telah dilenyapkan ini menghasilkan keinginan baru. Dengan begitu maka akan juga terbentuk aturan baru di tempat tersebut. Tujuan permaisuri menyebarkan berita mengenai Raja Iblis Tian adalah untuk membiarkan orang-orang ini melesat. Dengan cara inilah mereka akan bisa mempelajari aturan baru yang perlu mereka ketahui. Xiao Yan pada akhirnya segera menyadari bahwa inilah tujuan utama dari permaisuri. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sementara permaisuri bertanya apakah Xiao Yan sudah menghafal semua peraturannya. Xiao Yan pada saat ini mengangguk sedikit sementara permaisuri segera mengajak mereka berangkat. Kelinci Bing Yun pada akhirnya membawa keduanya bergegas ke dalam kehampaan yang berwarna-warni. Kehampaan pun mulai berputar sebelum akhirnya menelan kelempok Xiao Yan dalam sekejap. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masuk, masih banyak orang yang tersebar yang baru saja datang, tetapi mereka tidak memilih untuk segera masuk. Mereka tampak ragu-ragu dan mereka menggertakkan gigi ketika menatap ke arah kehampaan. Selain itu pada saat ini ada juga sosok yang pada saat sebelumnya mengikuti Xiao Yan. Sosok ini adalah Yu Qing dan Tai Qing dan keduanya pada saat ini terlihat terdiam. Yu Qing lanjut menggelengkan kepalanya dan bertanya apa yang harus mereka lakukan, apakah mereka harus mengikutinya atau tidak. Keduanya pada saat ini kembali terdiam dalam keheningan sebelum akhirnya mereka menghela nafas. Yu Qing kembali berkata bahwa dirinya hampir mati di dalamnya saat terakhir kali ke sini. Pada saat ini mereka tidak siap untuk apapun dan mereka pasti akan mati jika mereka memaksa memasukinya. Menanggapi hal tersebut, meskipun Tai Qing belum pernah memasuki hutan belantara keabadian, namun dirinya secara alami tentu saja pernah mendengar tentang tempat terlarang ini. Sosoknya pada akhirnya bertanya apakah mereka harus menunggu di tempat ini. Yu Qing pada saat ini bergumam bahwa itu adalah satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan. Yu Qing menundukkan kepalanya dan mengingat pengalamannya ketika dirinya memasuki hutan belantara keabadian. Sosoknya lanjut bergumam bahwa dirinya pada saat itu telah sangat berhati-hati ketika masuk, namun dirinya masih melanggar aturan dan aturan ini benar-benar tidak terbayangkan.
dirinya bertemu dengan seorang yang kurang ajar dan dirinya mengumpat dengan tidak sengaja, dirinya telah melanggar aturan yang ada dan segala sesuatu di hutan belantara benar-benar menjadi musuhnya dalam sekejap. Untungnya dirinya benar-benar cukup beruntung untuk bisa melarikan diri dengan selamat, jika tidak maka dirinya benar-benar akan menjadi nutrisi bagi orang-orang yang berada di sana. Taiking menggelengkan kepalanya berkali-kali mendengar aturan yang pada saat sebelumnya anggar oleh Yu King. Sosoknya pada akhirnya bergumam jika begitu permasalahannya maka mereka tidak bisa pergi. Mungkin masih banyak aturan yang berada di sana dan mereka sesungguhnya harus mengetahui peraturan itu terlebih dahulu jika mereka ingin masuk. Yu King pun menganggukkan kepalanya dan menghela nafas dan bersama dengan hal tersebut seberkas cahaya kembali melonjak ke arah mereka. Keduanya pun terkejut dan kembali menangkap cahaya tersebut yang ternyata merupakan perintah dari Zuci. Keduanya seketika melihat sekeliling dan mereka tidak menemukan keberadaan dari Zuci. Namun mereka yakin kemunculan surat ini merupakan sesuatu yang kemungkinan besar Zuci berada di tempat ini. Mereka pun menghela nafas dan mereka pada saat ini segera melihat isi dari pesan tersebut. Isi dari pesan ini memerintahkan mereka untuk memasuki hutan belantara keabadian. Ada juga beberapa baris kata-kata dengan banyak informasi rumit dan ini merupakan aturan yang berada di tempat ini. Begitu selesai membaca aturan-aturan ini keduanya pun saling memandang dan sosok-sosok ini seketika sedikit terdiam. Mereka berpikir sepertinya kali ini sangat mustahil bagi mereka untuk tidak memasuki tempat tersebut. Keduanya pada akhirnya memutuskan untuk menghafal aturan yang ada yang tertera di token batu giok. Bersamaan dengan hal tersebut ada tatapan yang hanya diam yang menatap ke arah dua sosok ini. Sesaat kemudian sosoknya pada saat ini bergumam dengan suara yang rendah. Jika Xiao Yan melihat sosok ini Xiao Yan pasti akan mengenalinya secara sekilas. Orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yong He yang pada saat sebelumnya bertemu dengan Xiao Yan. Namun ekspresi dari Yong He pada saat ini tampak berbeda jika Xiao Yan melihatnya. Sosoknya pada saat ini bergumam bahwa dirinya ingin melihat apa tujuan mereka ke tempat ini. Begitu menyelesaikan perkataan ini ekspresinya pada saat ini tiba-tiba berubah ketika dirinya mulai kembali berbicara. Yong He berkata bahwa orang ini lalu berhati-hati tampaknya mereka harus menggunakan cara lain untuk mendekati sosok tersebut. Selain itu jika memang ada kesempatan yang terbaik adalah menghabisinya di dalam. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini telah memasuki hutan belantara keabadian. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut dengan ruang yang dipenuhi dengan kehidupan. Ada banyak semak-semak lebat pepohonan menjulang tinggi yang pada saat ini terlihat menerobos langit. Udara di sekitar juga pada saat ini benar-benar tampak memiliki energi yang melonjak. Tampaknya meskipun seseorang tidak mendapatkan berkah di tempat ini tetapi dengan hanya berlatih di dalamnya itu merupakan suatu yang sangat cukup. Origin Qi di sini benar-benar sangat murni sehingga membuat Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa takjub. Xiao Yan pada saat ini menghirup udara dalam-dalam dan mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Xiao Yan pun bergumam berapa banyakkah sosok keabadian yang terjatuh di sini untuk menciptakan ruang yang menakutkan ini. Xiao Yan pun mendecakkan lidahnya dan Xiao Yan benar-benar tidak bisa tidak mengagumi tempat tersebut. Sementara itu permaisuri pada saat ini segera menjelaskan bahwa alam sejati Xuan Yin mengalami perang yang menghancurkan. Perang ini benar-benar sangat besar hingga banyak makhluk keabadian di alam sejati Xuan Yin telah mati. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Ternyata kebanyakan dari mereka yang telah musnah merupakan tingkat keabadian. Pantas saja tempat ini benar-benar dipenuhi dengan banyak energi yang sangat melimpah. Xiao Yan pun melihat sekeliling dan Xiao Yan pada saat ini menemukan ada banyak makhluk hidup. Pepohonan yang tidak terhitung jumlahnya juga benar-benar memiliki ukuran yang sangat besar. Di kejauhan Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah banyak monster kera yang sangat tinggi.
Xiao Yan tampak seperti seekor semut jika Xiao Yan harus berhadapan dengan monster-monster tersebut. Xiao Yan merasa takjub dan Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba memiliki sebuah ide. Xiao Yan bergumam bahwa Xiao Yan tiba-tiba mendapatkan ide yang berani. Jika Xiao Yan dapat membawa tempat dengan sumber daya yang begitu megah ini kembali ke dunia sensi, maka mereka akan menciptakan lebih banyak orang kuat tingkat keabadian di dunia sensi. Permaisuri pada saat ini tersenyum dan bergumam bahwa Xiao Yan benar-benar berani memikirkan hal tersebut. Permaisuri ingin melihat bagaimanakah Xiao Yan bisa melakukannya. Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit karena secara alami Xiao Yan pada saat ini memang hanya sedang mengawang-ngawang. Xiao Yan pada akhirnya mau tidak mau segera bergumam bahwa jika itu adalah makhluk hidup mungkin akan ada jalan bagi Xiao Yan untuk melakukannya, tetapi Xiao Yan tidak memiliki kemampuan luar biasa untuk memindahkan ruang. Permaisuri pada saat ini kembali tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan bahwa mungkinkah Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa tempat ini merupakan benar-benar tempat. Sesungguhnya tempat ini dapat dikatakan hanyalah sebagai makhluk hidup. Ini hanyalah makhluk hidup yang sangat besar dan jika begitu permasalahannya bukankah Xiao Yan bisa melakukannya? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya dan Xiao Yan benar-benar sangat terkejut. Apa yang dikatakan oleh permaisuri ini benar-benar langsung menumbangkan pemahaman Xiao Yan tentang makhluk hidup. Xiao Yan tanpa sadar bertanya bagaimana mungkin ada makhluk hidup yang sebesar ini. Permaisuri pada saat ini terlihat sedikit serius dan berkata bahwa jika Xiao Yan memiliki cukup kesempatan maka Xiao Yan mungkin akan bisa berbicara dengannya. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam menatap ke arah permaisuri yang tampak tidak bercanda. Xiao Yan lanjut merenung dan Xiao Yan kembali melihat ke sekeliling. Xiao Yan menyadari ada banyaknya binatang buas dan Xiao Yan bisa melihat bahwa tempat ini juga benar-benar sangatlah luas. Sesaat kemudian pada akhirnya Xiao Yan menekan pemikirannya dan Xiao Yan memutuskan untuk memanfaatkan keadaan. Xiao Yan duduk bersila dan pada saat ini Xiao Yan mulai menyerap origin ki murni di hutan belantara keabadian. Sekarang sumber energi di lautan bintang Xiao Yan telah mengandung 400 juta origin ki yang agung. Untuk menerobos dogat bintang 9 dibutuhkan setidaknya 600 juta. Masih ada 200 juta yang tersisa dan Xiao Yan benar-benar harus memanfaatkan hal tersebut. Tetapi dengan ratusan juta bintang di tubuhnya setidaknya Xiao Yan membutuhkan ratusan tahun untuk mengembunkannya. Xiao Yan terus-menerus menyerap energi yang terkandung di tempat tersebut dengan gila-gilaan. Kecepatan ini benar-benar sudah sangat menakutkan. Namun Xiao Yan tidak puas karena peningkatan seperti ini bukanlah solusi jangka panjang. Xiao Yan tahu bahwa peningkatan pesat seperti itu hanya bersifat sementara. Setelah berhasil memadatkan hingga puluhan juta bintang origin ki, kecepatan kultivasi Xiao Yan juga akan melambat. Xiao Yan membutuhkan harta karun dan penciptaan yang lebih kuat dan pertempuran akan lebih diperlukan selama pelatihan. Namun ketika memikirkan hal ini Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam. Meskipun ada banyak binatang buas yang tidak terhitung jumlahnya tetapi karena adanya banyak aturan di sini Xiao Yan pada akhirnya tidak bisa menantang binatang buas sama sekali. Aturan ini tertera di dalam batu giok dan Xiao Yan pada saat ini bergumam sungguh sangat disayangkan Xiao Yan tidak bisa menghabisi makhluk hidup di tempat ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, permaisuri pun bertanya mengapa Xiao Yan tidak bisa membunuh makhluk-makhluk di tempat ini. Xiao Yan pun memandang ke arah permaisuri dengan sedikit curiga sebelum akhirnya mulai kembali berbicara. Xiao Yan berkata, bukankah ada peraturan di slip batu giok yang diberikan oleh Yuaner yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh membunuh binatang buas? Permaisuri tersenyum dan menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa itu memang benar, tetapi permaisuri memiliki hubungan yang baik dengan makhluk yang merupakan tempat ini.
Oleh karena itu tidak akan bermasalah jika suaminya bersikeras untuk menghabisi ratusan di antara mereka. Xiao Yan pada saat ini tertegun dan berpikir bahwa setelah waktu yang lama dan setelah Xiao Yan menghafal banyak aturan, tampaknya peraturan ini sama sekali tidak berlaku bagi permaisuri. Xiao Yan pada akhirnya dipenuhi dengan kebingungan dan segera kembali bertanya kepada permaisuri. Xiao Yan bertanya jika begitu permasalahannya mengapa Yuan Er memimpin banyak orang ke tempat ini. Mungkinkah mereka bukan untuk menguji aturan-aturan yang berada di tempat ini? Permaisuri pun tertawa perlahan dan berkata bahwa dirinya khawatir perjalanan kali ini terlalu membosankan. Oleh karena itu dirinya ingin membuat tempat ini lebih hidup. Itu merupakan alasan kedua mengapa permaisuri pada saat ini mengirim banyak orang. Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Jika orang-orang ini tidak serakah, tampaknya mereka juga tidak akan masuk ke tempat ini. Karena keserakahan inilah mereka pada akhirnya memutuskan untuk masuk mencari berkah ke tempat ini. Dengan begitu mereka juga tentu saja sudah siap untuk kehilangan nyawa kapan saja. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar sebuah suara gemuruh di kejauhan. Banyak sosok pada saat ini tampak terlihat berkelahi dengan puluhan binatang nyamuk. Binatang nyamuk ini setinggi puluhan meter dan mengepung beberapa sosok yang kuat. Xiao Yan mengerutkan kening dan Xiao Yan bisa mengetahui bahwa yang terkuat di antara mereka merupakan langkah pertama keabadian. Di bawah serangan banyak monster nyamuk raksasa pada saat ini mereka semua benar-benar langsung dihabisi. Dalam beberapa tarikan nafas mereka semua benar-benar langsung dihancurkan. Tubuh mereka pada saat ini dikoyak dan semakin banyak binatang yang pada saat ini menghancurkan tubuh mereka. Bahkan darah yang terciprat di daun juga pada saat ini tampak terlihat diserap. Sepertinya semua makhluk hidup di tempat ini benar-benar menyerap apapun yang berasal dari sumber energi. Hal ini benar-benar sesuatu yang sangat ditakutkan bagi Xiao Yan. Sementara itu permaisuri pada saat ini bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan telah melihatnya. Hal ini benar-benar sangat menakutkan, tetapi suaminya jangan khawatir. Dirinya memiliki selir di sampingnya dan dirinya akan memblokir aturan ini untuk Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada permaisuri. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini monster-monster yang baru saja menyerap mayat-mayat sosok yang baru saja mereka kalahkan segera menoleh ke arah Xiao Yan. Mereka seketika bergegas melesat dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Xiao Yan. Xiao Yan terkejut dan Xiao Yan pada saat ini bergumam bahwa mereka belum melanggar aturan apapun. Sementara itu permaisuri masih tersenyum dan bergumam agar Xiao Yan jangan gugup. Makhluk-makhluk ini hanya akan melintas dan tidak akan menyerang. Selain itu mereka juga pada saat ini akan segera sampai ke tempat tujuan mereka. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan benar saja perkataan permaisuri terbukti. Monster nyamuk raksasa yang tidak terhitung jumlahnya ini hanya melesat melewati Xiao Yan tanpa menyerang. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan segera kembali pulih dalam ketakutannya. Xiao Yan berpikir bahwa meskipun pun Xiao Yan menggunakan semua klon miliknya, tampaknya Xiao Yan tidak akan bisa bertahan lama. Jika tidak ada permaisuri mungkin juga Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah menjadi mayat. Xiao Yan pun memandang ke arah permaisuri dan Xiao Yan pada saat ini memiliki sedikit kekaguman. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah menjadi semakin tenang, sesosok tubuh pada saat ini datang dari kejauhan. Sebuah suara juga terdengar di telinga Xiao Yan ketika berkata kebetulan sekali mereka kembali bertemu. Xiao Yan mendengar suara yang sedikit familiar dan Xiao Yan seketika menoleh. Xiao Yan segera menemukan bahwa sosok ini adalah sosok yang ditemui oleh Xiao Yan sebelumnya, yakni Yong He. Yong He terlihat duduk bersila di atas labu dan wajahnya pada saat ini menunjukkan ekspresi bahagia.
Sementara itu Xiao Yan berkata dengan dingin ketika bertanya mungkinkah ini hanyalah sebuah kebetulan. Ekspresi Yong He sedikit berubah merasakan niat membunuh yang terpancar dari Xiao Yan. Sosoknya buru-buru berbicara dengan tergesa-gesa agar pada saat ini saudara jangan salah paham. Dirinya tidak mengikuti Xiao Yan dan Yong He hanya kebetulan mendapatkan berita tentang Raja Iblis Tian He. Dirinya berniat untuk mencari keberuntungan dan tampaknya sudah ditakdirkan bahwa mereka akan bertemu lagi. Xiao Yan tersenyum sinis sebelum akhirnya bertanya apakah itu memang benar. Jika begitu maka biarkan Xiao Yan untuk mencari jiwa dan melihat apakah itu benar-benar sebuah kebetulan. Begitu selesai berbicara sosok Xiao Yan pada saat ini seketika melesat. Sayap dewa pada saat ini muncul di belakang Xiao Yan dan Xiao Yan juga melesatkan pedang berat misterius. Ekspresi Yong He pada saat ini berubah dan sosoknya seketika melesat mundur. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera melesatkan teknik pedang berat pelahap guntur api. Melihat hal tersebut Yong He pada saat ini menepuk labu dan uap air yang agung menyembur keluar dari labu tersebut. Pada akhirnya kedua serangan saling bertemu sebelum akhirnya saling menghancurkan. Xiao Yan pada saat ini bersiap untuk kembali melakukan serangan sementara Yong He pada saat ini kembali menepuk labu miliknya. Labu ini kembali mengeluarkan cairan yang pada saat ini langsung menyelimuti tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pun melonjakkan api dari tubuhnya sebelum akhirnya cairan tersebut benar-benar diuapkan. Namun begitu uap ini menghilang Xiao Yan menyadari bahwa Yong He telah pergi. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini kembali ke arah kelinci Bing Yun. Xiao Yan pun bergumam bahwa Xiao Yan benar-benar tidak tahu dari manakah orang ini berasal. Entah dirinya dari istana dewa pemburu atau dirinya datang ke sini atas perintah orang lain namun opsi pertama tampak lebih masuk akal bagi Xiao Yan. Xiao Yan khawatir sosoknya masuk ke tempat ini bukanlah untuk mencari warisan melainkan untuk mendekati Xiao Yan, atau mungkin sosoknya berniat untuk mendekati permaisuri dan Xiao Yan pada saat ini harus waspada. Permaisuri pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dan sosoknya telah menyadari keanehan yang berada di wajah Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa semuanya seperti apa yang diduga oleh Xiao Yan. Orang yang baru saja muncul adalah klon dari Zhu Qi penguasa istana dewa pemburu. Xiao Yan seketika terkejut dan tanpa sadar bertanya mungkinkah itu benar-benar klon yang dimiliki oleh Zhu Qi. Pantas saja Xiao Yan merasa adanya sesuatu yang aneh dari aura orang tersebut. Tetapi Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa itu adalah klon milik Zhu Qi. Sementara itu permaisuri pada saat ini tersenyum dan kembali menjelaskan kepada Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa dirinya memiliki lebih dari sekedar klon ini dan ada satu hal yang sama dengan Xiao Yan. Kekuatan tubuh aslinya tidak bisa lagi ditingkatkan sementara kekuatan klonnya lebih kuat daripada tubuh aslinya. Selain itu tampaknya hanya ada sedikit orang yang tahu bahwa dirinya memiliki sebuah klon. Xiao Yan pada saat ini kembali dikejutkan dengan apa yang dikatakan oleh permaisuri. Lalu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas karena semua ini benar-benar di luar nalar Xiao Yan yang dimana Bude Yanti justru membuat pecel lele untuk makan siang.